شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh dengan ampunan. Semoga dengan diberikannya kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan, kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dengan berbagai aktivitas kegiatan yang bermanfaat. Baiklah akhwati fillah, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang pertama yaitu tentu saja berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, maka mari sama-sama kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa interaksi yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Yang pertama ya tentu saja adalah tilawah. Interaksi pertama yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran adalah bertilawah. Atau kita menghatamkan tilawah atau membaca Al-Quran, kita menghatamkan Al-Quran selama Ramadan. Mungkin kita bisa menghatamkannya satu kali dengan cara membacanya 1 juz setiap hari, atau jika kita ingin meningkatkan kuantitas, kita juga bisa menghatamkannya selama 2 kali selama Ramadan. Bisa dilakukan dengan kita membacanya 2 juz setiap hari. Jika terasa itu berat, kita tidak melakukannya dalam sekali duduk ya. Kita bisa melakukannya ba'da subuh, bisa dibagi pada berbagai kesempatan. Mungkin sambil menunggu berbuka kita bisa membacanya setengah juz, nanti sambil menunggu sahur bisa membacanya setengah juz, nanti ba'da sholat subuh setengah juz, sehingga tidak terasa berat. Interaksi kedua yang kita bisa lakukan bersama Al-Quran adalah yaitu tahfiz. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya hafalan, kita punya target misalnya selama Ramadan ini ingin melancarkan juz 30, maka kita fokus untuk murajaah juz 30 selama bulan suci Ramadan ini. Atau juga mungkin bagi teman-teman yang punya rencana ingin menambah hafalan atau ziyadah, menambah hafalan baru, misalnya saya ingin menghafal surat Al-Kahfi selama bulan suci Ramadan ini, maka kita juga bisa melakukannya di bulan suci Ramadan ini. Mungkin teman-teman bisa membagi ya, setiap hari misalkan ziyadah atau menambah Al-Kahfi mungkin 3 ayat gitu ya, hari berikutnya 3 ayat, sehingga nanti di akhir bulan suci Ramadan teman-teman bisa menghafal seluruh surat Al-Kahfi. Baik, yang berikutnya interaksi yang bisa kita lakukan bersama Al-Quran yaitu tadabbur ya. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Jadi tadabbur ini sangat penting. Selain Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, perintah lainnya adalah bertadabbur. Mungkin tadabbur sederhana yang bisa teman-teman lakukan, bisa kita semua lakukan adalah dengan membaca terjemahnya ya. Jadi selain membaca ayatnya, kita juga membaca terjemahnya secara berulang-ulang dan kita merenungkan maknanya. Seperti itu, sehingga kita bisa lebih memaknai ayat Al-Quran ini berbicara tentang apa. Interaksi berikutnya adalah tafsir. Mungkin bagi yang sepertinya tafsir mungkin terlalu susah gitu ya, kalau kita harus baca kitab tafsir, apalagi belum paham dengan bahasanya yang tinggi. Alhamdulillah sekarang banyak kajian tafsir ya, teman-teman bisa googling di YouTube gitu. Kita bisa mendengarkan kajian tafsir dari
para asatidah gitu ya, yang punya kapasitas di bidang keilmuan tersebut. Yang berikutnya interaksi yang bisa kita lakukan bersama Al-Quran yaitu ta'lim atau pengajaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di bulan suci Ramadan ini bagi kita teman-teman semuanya yang merasa bacaannya belum terlalu baik, mungkin bisa ikut bergabung pada kegiatan aktivitas belajar Al-Quran ya, memperbaiki bacaannya supaya bacaan Al-Qurannya menjadi jauh lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah mengajarkan, dan kita pun mengajarkan kembali Al-Quran kepada keluarga terdekat kita. Mungkin selama Ramadan ini mengajarkan anak-anak di rumah gitu ya, mungkin kepada orang tua. Kita punya aktivitas tersebut sehingga Ramadan kali ini bisa lebih bermanfaat gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah penuh dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang berikutnya adalah aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengisi di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak ampunan ya, memperbanyak istighfar, karena Ramadan juga dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperhatikan waktu-waktu mustajab yang bisa kita lakukan. Ya, di antaranya adalah setelah melakukan sholat fardu bisa melakukan banyak istighfar, atau sambil menunggu bersahur sebagaimana disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, wabil asharihum yastaghfirun, bahwa salah satu ciri orang-orang yang ahlu surga adalah mereka yang perbanyak istighfar pada waktu sahur. Mungkin biasanya kita banyak sajian televisi ya yang disajikan gitu, jangan sampai kita terlena oleh sajian televisi tersebut gitu, padahal di waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa gitu ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu lainnya mungkin saat kita menunggu berbuka ya, kita juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semoga nanti di akhir Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang Allah hapuskan dosa-dosanya. Baik, berikutnya interaksi yang bisa kita lakukan adalah menghidupkan malam ya, atau banyak berqiyam di malam hari ya, tidak banyak menghabiskan untuk tidur di malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, salah satu ciri penduduk surga adalah qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi ketika malam itu mereka sedikit sekali tidur. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini di bulan suci Ramadan ya. Ketika ba'da Isya kita melaksanakan tarawih ya, mungkin nanti di setengah malam terakhir ya, atau di sepertiga malam kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud, sehingga malam-malam kita diisi dengan kebaikan-kebaikan ya. Dan aktivitas berikutnya yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan adalah banyak melakukan infak sedekah, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kepedulian sosial, ada nilai ibadah sosial di situ. Maka di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama kita memperbanyak infak ya, sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin teman-teman bisa berbagi takjil gitu ya, atau biasanya aktivitas lainnya adalah menyediakan sahur ya, sahur on the road, atau kita banyak berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Di samping nanti di akhir Ramadan kita ada kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah. Dan yang terakhir, yang berikutnya yang bisa kita lakukan, aktivitas yang bisa kita lakukan yang bermanfaat di bulan suci Ramadan adalah menambah khazanah keilmuan Islam ya. Mungkin teman-teman bisa punya targetan selama Ramadan ini ingin menyelesaikan buku tafsir apa gitu ya, atau teman-teman juga bisa mendengarkan kajian dari ustadz yang tersedia di YouTube. Mungkin bisa memilih tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan gitu ya, atau tema-tema yang berkaitan dengan Al-Quran, atau tema-tema yang berkaitan dengan seputar keislaman, yang itu akan menambah pengetahuan teman-teman tentang keislaman. Jika selama ini mungkin kita mendengarkan YouTube atau podcast yang lain gitu ya, mungkin selama Ramadan ini kita bisa mengganti dulu playlist podcast kita ke kajian-kajian keislaman yang akan menambah khazanah keilmuan kita.
teman-teman semuanya, kalau kita melihat ya generasi salafus soleh bagaimana mereka menghabiskan waktunya di bulan suci Ramadan, yaitu sebagian besar mereka menghabiskan waktunya itu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran selama 60 kali selama bulan suci Ramadan ya. Jadi Masya Allah, setiap malam menghatamkan 2 kali dalam qiyamul lailnya. Kemudian ada contoh lainnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan meninggalkan majelis ilmunya dan fokus untuk membaca Al-Quran saja, fokus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga dengan Imam Malik, beliau juga meninggalkan majelis ilmu ketika bulan suci Ramadan dan berfokus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini tentu saja menunjukkan bahwa betapa Al-Quran itu sangat momentum yang sangat berharga di bulan suci Ramadan, sampai-sampai ya kan kita belajar itu juga satu kewajiban ya, tapi para salafus soleh sampai meninggalkan majelis ilmunya karena ingin berinteraksi lebih dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka mari sama-sama kita isi Ramadan kita dengan penuh kebaikan, terutama interaksi dengan Al-Quran, meningkatkan kualitas dan kuantitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, maka Ramadan kita akan terasa tidak istimewa kalau kita tidak menghabiskannya dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa memaknai Ramadan kali ini dengan mengisinya dengan amalan kebaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.